Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. GKJ Salib Putih mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Salib Putih, baik yang beribadah secara tatap muka maupun kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Bagi warga yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis gereja sesuai kebaktian setelah kebaktian di ruang konsistori. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita. Pada ibadah Minggu tanggal 22 Maret 2026 di GKJ Salib Putih Induk akan dilayani oleh Saudara Joel Dwi Cahya STH, calon pendeta GKJ Susuan. Sedangkan pada ibadah Minggu 29 Maret 2026 di GKJ Salib Putih, Pepandan Warak dan wilayah Kalimbeji akan dilayani oleh Ibu Kartika Wulandari dari GKJ Telogo Sari Semarang, dan GKJ Salib Putih Pepandan Tetep akan dilayani oleh Bapak Pramono Adi dari GKJ Randuares. Dan pada ibadah Minggu tanggal 22 hari ini khusus untuk wilayah Kalimbeji Manunggil di Induk. Pada ibadah hari ini, saya ulangi, dalam rangka masa Prapaskah, aksi puasa Paskah dimulai sejak Rabu Abu tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan Jumat tanggal 3 April 2026. Amplop aksi puasa akan disediakan mulai Minggu 15 Maret 2026 akan dikumpulkan bersama pada ibadah Jumat Agung 3 April 2026. Mohon perhatian segenap jemaat. Atestasi masuk telah menerima surat atestasi masuk atas diri Anna Frida Palupi dari GIA Sugih Waras Salatiga. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat bergabung dan beribadah serta berpelayanan bersama di GKJ Salib Putih. Sedangkan Minggu ibadah Pekan Suci dimulai pada Minggu Palmarum, yaitu di gereja masing-masing, dan kemudian Kamis Putih Manunggil di Induk dimulai pada pukul 17 atau jam 5 sore di gereja Induk. Khusus untuk Pepandan Warak akan mengadakan ibadah Kamis Putih di Pepandan Warak. Sedangkan Jumat Agung Manunggil di Induk yaitu pada tanggal 3 April 2026 pukul 9 pagi. Sabtu Sunyi Manunggil dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di gedung gereja Pepandan Pandanan dan menggunakan dress code hitam. Minggu Paskah diadakan ibadah di gereja masing-masing dengan menggunakan dress code putih. Selanjutnya, untuk warta Halun Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, Sinode GKJ akan mengadakan Halun Akbar yang akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 16 Juni 2026 sampai dengan 17 Juni 2026 di GBI Kelapa Gading, Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti acara tersebut dapat menghubungi majelis wilayah sebelum tanggal 15 April 2026. Sedangkan biaya sebesar Rp1.000.000 ditanggung secara pribadi atau mandiri yang sudah mencakup kontribusi acara Halun, transportasi Jakarta Salatiga PP, makan dan snack 4 kali, ada kemungkinan juga penginapan. Untuk informasi lebih lanjut akan diberitahukan setelah peserta sudah mendaftar. Demikian pokok-pokok warta, sedangkan warta yang lain
bisa Bapak Ibu baca dalam warta jemaat yang dikirim lewat soft file melalui WA di wilayah masing-masing. Kita akan memasuki ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita menjalani hidup dengan harapan tertuju arah yang lebih baik. Rusak menjadi pulih, pesimis menuju optimis, putus asa menjadi berpengharapan, dan kematian menuju kehidupan. Ketika kita diperhadapkan tanggung jawab akan alam, spirit itu pun berlaku. Pada hari ini, kita akan menghayati melalui ibadah minggu kelima Prapaskah. Mari kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh, bahwa Tuhanlah yang setia memelihara, beserta dan berkenan memulihkan kehidupan kita. Nyanyian pembukaan dari NKB 20 ayat 1 dan 2. Yang terkasih, mari bersama-sama kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah kelima ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
duduk. Selama masa Prapaskah, gereja menetapkan masa 40 hari agar umat berpuasa dan bertobat. Kita bersama sedang menghayati masa sengsara dengan mawas diri, laku puasa, berdoa, berderma, pemulihan relasi manusia, dan jangan ditinggalkan pemulihan relasi dengan alam. Pada minggu kelima Prapaskah tahun 2026 ini, kita akan menghayati kisah-kisah yang berisi tentang spirit pertobatan, yaitu perubahan dan perkembangan kehidupan menuju ke arah yang baik. Rusak menjadi pulih, pesimis menuju optimis, putus asa menjadi berpengharapan, dan kematian menuju kehidupan. Semua hal tersebut bersumber dari kasih karunia Allah. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan
dalam Kejadian pasal 1 ayat 25 dan 26. Demikian sabda Tuhan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sesuai tema masa Paskah tahun ini yang bertajuk Paskah Ekologis, kita semua diajak untuk peka dan tanggap akan adanya proses kematian alam. Alam yang rusak tak bisa dibiarkan. Saat ini alam dijadikan sebagai objek yang dieksploitasi untuk kepentingan dan keserakahan manusia, sehingga laju kerusakan alam pada tahap ini sangat mengkhawatirkan. Kita sadar bahwa kita sering lupa akan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara alam semesta ini, karena lebih mementingkan diri kita sendiri. Maka dari itu, mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Insan, tangisi dosamu. Insan, tangisi dosamu. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya,
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Sang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah berita anugerah dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ke 21. Demikian sabda Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, sebelum kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk kita dimampukan menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan kehidupan, dalam keheningan ini kami datang mendekat kepadamu, membuka hati untuk mendengarkan suara-Mu. Engkau mengenal setiap pergumulan kehidupan kami, kegelisahan yang tersembunyi, dan iman yang terkadang redup. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap berbicara dan menghadirkan terang di tengah hidup kami. Maka dari itu ya Tuhan, berbicaralah, lembutkanlah hati yang mengeras, terangilah pikiran kami, dan hidupkan iman kami oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata menjadi alat-Mu untuk meneguhkan dan memperbaharui hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam diri kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan yang pertama terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu berseru satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahku, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dari jurang yang dalam berseruku padamu, ya Tuhan, berseruku padamu. Dari jurang yang dalam
Bacaan yang kedua diambil dari kitab Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11 yang demikian bunyinya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan juga jemaat terkasih, bacaan Injil pada Minggu Prapaskah kelima ini terambil Injil Yesus menurut kesaksian Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ke 45. Cukup panjang, semoga Bapak Ibu tidak mengantuk. Mari kita bersama-sama menyimak Injil Yohanes pasal ke-11 ayat 1 sampai ke 45. Demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dialah dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyukkanlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?
Maka masukkanlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, selamat pagi. Senang rasanya di suasana cuaca yang ya cukup dingin ya bagi saya, karena ketika tadi pagi-pagi saya berangkat kurang lebih tadi jam 6 kurang itu menuju ke arah Salib Putih ya cukup dingin karena belum terbiasa ngeten nggih. Dan bersyukur saya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dan bisa bersama ibadah di GKJ Salib Putih. Bapak, Ibu, perso nggih kula sinten? Dereng. Oh nggih. Nggih, menawi dereng berarti nggih badhe nepangaken diri perkenalan nggih. Nah, biasanya kalau secara umum kalau orang atau yang berkhotbah itu belum tahu siapa pengkhotbahnya, pasti narasinya tak kenal maka tak sayang, ngoten nggih. Biasanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Itu sudah copy paste banget nggih. Sudah copy paste banget, sudah template. Nah, saya mencoba yang berbeda. Yaitu saya membawa pantun gitu ya. Membawa pantun. Mohon minta cakep nggih. Cakep napa cantik nggih monggo nggih. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak di pagi hari. Perkenalkan, saya datang di sini menyapa jemaat GKJ Salib Putih yang diberkati.
Nggih, ya tepuk tangan toh, nggih. Nggih, kalau satu niku kurang jos nggih, akhirnya kula bawa dua pantun setunggal malih. Nggih. Pergi berlayar ke Pulau Seribu, singgah sebentar membeli ceri. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya perkenalan diri. Nggih, Bapak Ibu, perkenalkan, tadi mungkin di warta jemaat sudah disampaikan atau belum, tadi soalnya di konsistori saya tidak mendengar, tetapi nama saya lengkap Joel Dwi Cahya. Joel Dwi Cahya, Bapak Ibu, saya lahir dan besar di kota Cirebon, Jawa Barat, kota Udang. Nate tindak Cirebon, dereng pasti cuman mung lewat, badhe tindak Jakarta, Bandung niku nggih mung Cirebon niku mung dilewati mawon. Soalnya kotanya kota panas gitu ya. Nah, Cirebon saya kecil sampai besar, sampai SMP saya di Cirebon, kemudian saya merantau SMA di Bandung, kemudian saya merantau lagi ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi teologi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia, Yogyakarta. Perso Bapak Ibu, Stak Marturia, dereng perso nggih. Pun boten napa-napa, pasti nek Jogja itu terkenalnya teologi niku UKDW ngoten nggih. Nggih, jadi boten napa-napa kula maklumin mawon nggih. Jadi niku nggih. Kula sampun lulus Bapak Ibu tahun 2023 dan saat ini saya sedang memasuki masa pembimbingan proses calon pendeta di GKJ Susuan Kabupaten Semarang. Jadi sinode GKJ itu, nama GKJ Susuan itu wonten kalih. GKJ Susuan teng Kabupaten Semarang kalian GKJ Susuan wonten Gunung Kidul, Ponjong. Nah, jadi boten keliru nggih. Jadi GKJ Susuan ada 2 tempat. Nah, kalau yang di Kabupaten Semarang. Dan kula nyuwun pangestunipun, donganipun bulan depan akan ujian peremtuar 25 April 2026. Ya, dan saya juga berterima kasih kepada majelis jemaat dan juga jemaat GKJ Salib Putih yang telah menerima saya, memberikan ruang kepada saya untuk berkhotbah. Jadi dalam rangka ada materi pembimbingan berkhotbah dan saya ditugaskan untuk keliling di wilayah Klasis Salatiga bagian selatan gitu ya nggih Bapak Ibu. Jadi kula nggih bahasa Jawane nggih tesih campur-campur ngoten nggih. Jadi menawi mangke dijadwal nggih monggo nggih promosi mawon nggih. Padahal si khotbahne elek ngoten nggih. Nggih, firman Tuhan saja yang berkarya, nek kula niku elek. Jadi nggih ngoten nggih, matur nuwun kangge sedaya pasamuan dan majelis jemaat. Menawi tindak susukan monggo pinara. Nggih. Nate tindak GKJ Susukan wonten sing dereng, wonten sing sudah. Nah, itu masuk-masuk ngoten nggih. Ampel niku Tugu Lilin atau Gladak Sari ngiri, Ampel ngiri niku nggih. Ke arah selatan perbatasan Boyolali. Nah, itu nggih Bapak Ibu, perkenalan singkat saya. Nek status nggih calon pendeta nggih. Ngoten nggih. Nggih Bapak Ibu, saya mau mengawalinya begini. Perbincangan kita. Saya mau menanyakan kabar jenengan.
Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa. Luar biasa mawon apa pripun? Luar biasa, yes, ngoten nggih. Sekali malih, setunggal malih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Walah, jos nggih. Nggih Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita nggih Bapak Ibu, kita menika ngapusi. Kok bisa Mas? Kok tidak jujur berbohong? Terkadang di dalam khotbah atau misalnya seminar atau apapun acara, pasti itu menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, sukacita, damai sejahtera, ngoten nggih? Pasti jawabnya gitu nggih. Tapi coba Bapak Ibu kalau boleh jujur di dalam hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngendikan, berbicara, ngomong baik, damai sejahtera, di dalam hati Bapak Ibu merasakan damai sejahtera? Nggih ngapusi toh berarti. Sejatinya ketika misalnya Bapak Ibu dalam keadaan tidak baik-baik pun tidak apa-apa. Kenapa kita seringkali memaksa untuk kita dituntut untuk selalu baik-baik saja? Gitu. Oh ya karena ya sudah dari dulu Mas ya, karena kalau ditanya kabar ya harus baik, karena orang Kristen itu mengimani setiap perkataan itu harus baik. Gitu. Ya kalau kita memang keadaan rapuh, keadaan memang benar-benar sedang terpuruk, mengatakan jujur bahwa kita ini sedang tidak baik-baik pun tidak masalah. Maka dari itu jujurlah di dalam hati kita untuk mengatakan keadaan hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu seringkali di dalam kehidupan kita, kita selalu terikat sesuatu yang merasa di dalam kehidupan kita itu begitu nyaman, disadari atau tidak. Mari kita melihat di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan kita sendiri, dan kita jujur pada saat ini. Dan seterusnya, apalagi manusia zaman sekarang mungkin tidak lagi, kalau misalnya zaman dulu itu kalau tawanan atau di dalam penjara itu biasanya memakai rantai atau misalnya dipasung gitu ya supaya tidak kabur gitu, memakai rantai besi gitu ya. Tetapi terkadang kalau kita boleh jujur, kita juga terikat sesuatu. Kita itu paling dalam tanda kutip juara dunia dalam hal keterikatan. Coba kita jujur di dalam hati kita. Contohnya apa Mas? Contoh sederhana. Kita terikat pada gawai. Gawai itu HP Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia bakunya itu gawai. HP, misalnya HP kita sudah, baterainya sudah pemberitahuan 10% atau 20%. Wah, kok lagi asik-asiknya scrolling medsos, ngoten nggih. Sampai pada akhirnya tinggal 1%, rasanya hidup kita di ujung maut dan mencari charger. Dan seakan itu menjadi keterikatan kita. Itu hanya dari gawai saja, dari HP. Contoh lain, kita mencari validasi, mencari pengakuan. Aku ki apik orangnya, aku ki baik, aku sudah pelayanan, aku sudah bekerja keras untuk gereja, mencari validasi sehingga
di dalam diri kita memiliki keterikatan. Apalagi zaman sekarang itu media sosial itu sangat kencang-kencangnya. Misalnya kita posting baru 5 menit, 10 menit posting sudah dilihat siapa yang like, siapa yang komen, siapa yang head comment. Yang komen-komenannya itu sangat mungkin tidak mengenakan di komenannya itu, postingannya. Sehingga rasanya like atau disukai itu postingannya, komenannya itu rasa-rasanya menjadi takaran untuk diri kita. Ya kalau misalnya like-nya banyak, kita merasa diri kita itu tinggi karena like-nya, sukanya, disukainya. Atau kalau misalnya postingannya disukainya sedikit, di like-nya sedikit, seakan harga diri kita turun. Nah, sehingga kita seakan terikat hal-hal di dalam kehidupan kita. Nah, atau bahkan mungkin ada yang terikat pada cicilan bunga pinjaman. Di sini onten sing terikat cicilan bunga kata walah. Ngoten nggih. Maraknya sekarang zaman canggih di HP kita mudah sekali untuk mengakses untuk terikatnya yaitu cicilan pinjaman yang bunganya lebih tinggi dari hidup kita. Seakan kita mau pamer kemewahan kita yang sebenarnya membuat kita makin frustasi, stres dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan juga teman-teman muda, kita nampaknya kita hidup, tetapi batin, jiwa kita ini sudah lama mati. Mungkin secara raga, secara kalau dilihat kita hidup ya memang hidup. Tetapi kalau boleh jujur, coba di dalam hati kita, jiwa kita ini apakah mati atau tidak? Bukankah banyak dari kita yang sedang berjalan seperti dalam tanda kutip ya, mumi Bapak Ibu, perso nggih, mumi itu jadi orang yang sudah meninggal di kain kafan tapi dililitin sampai tertutup mumi. Kita terikat di dalam kehidupan kita. Kita dibungkus oleh ekspektasi kita, kecemasan kita, trauma masa lalu kita, yang sengaja kita pelihara, kita simpan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu dan juga teman-teman, ketika ikatan itu terlalu kencang, terlalu kuat, sehingga tangan kita itu sulit untuk melepaskannya, lelah, apa yang harus kita lakukan? Sehingga bacaan kita pada pagi hari ini, Minggu Prapaskah yang kelima, tadi bacaan pertama bagaimana Nabi Yehezkiel mengajak kepada umatnya dan juga kita semua tentunya untuk bagaimana melihat semua penderitaan, keterikatan itu bukan sebagai keputusasaan
di dalam kehidupan kita. Bukan keluhan saja, tetapi tadi disebutkan tulang-tulangnya yang kering berserakan itu akan dibangkitkan oleh Allah. Maka dari itu mari kita jujur di dalam hati kita bahwa misalnya di dalam diri kita memang sedang kering, sedang mengalami hal-hal yang tidak baik pun, itu akan dibangkitkan oleh Allah. Maka Nabi Yeskiel menyerukan kepada bangsa Israel untuk berani berbalik 180 derajat untuk bertobat, bangkit dan menata kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, itu Nabi Yeskiel. Lalu agak-agaknya Bapak Ibu, dalam teks kita juga, dalam teks Yohanes pasal ke-11 ayat 1 sampai ke-45, kita juga melihat drama yang luar biasa tadi ceritanya. Bagaimana Lazarus sudah mati selama 4 hari. Secara medis, Bapak Ibu, secara medis ia sudah membusuk. Secara medis, secara sosial dan juga keagamaan, ia sudah selesai hidupnya dan tidak mungkin bangkit karena ia mati suri. Itu secara sosial, secara keagamaan itu kita membayangkan selama 4 hari. Namun ada 2 hal yang menarik untuk kita bersama-sama kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini, yang seringkali kita lupa, seringkali kita lewatkan begitu saja karena kita hanya fokus kepada mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas. Iya, memang itu baik adanya. Baik adanya mujizat yang dilakukan. Tetapi mari, ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana Yesus menangis di ayat 35. Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam. Tentu ia tahu bahwa dalam hitungan menit pun, dalam waktu pun, Lazarus akan mati. Tetapi kok Tuhan Yesus seakan-akan membiarkan Lazarus bahkan sampai bukan sehari 2 hari, bahkan sampai 4 hari, dan Yesus menangis. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus menangis? Yesus menangis karena kasihnya itu bukan sekedar tentang memberikan solusi kepada Marta dan Maria, tetapi bagaimana tangisan Yesus memberikan solidaritas kemanusiaannya kepada Maria dan Marta. Tuhan Yesus saja bisa langsung membangkitkan tanpa harus menangis sebenarnya. Tetapi Yesus mau menunjukkan ada rasa kepedulian, ada rasa solidaritas di dalam
kehidupan Maria dan Marta. Sehingga sebelum melepaskan maut yang dirasakan oleh Lazarus, ia merasakan pedihnya maut. Dan tentu yang dirasakan oleh keluarga Lazarus, yaitu Maria dan Marta. Jadi Tuhan itu juga, Bapak Ibu, dalam tanda kutip itu tidak anti dengan bau busuk selama 4 hari. Mungkin di dalam hati kita, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mungkin kita, jiwa batin kita sudah mati, sudah membusuk. Dan ternyata Yesus juga mau hadir di dalam kehidupan keluarga besar Maria dan Marta untuk membangkitkan Lazarus. Setelah Yesus berseru bahwa Lazarus keluarlah, Lazarus keluar dengan kaki dan tangannya yang masih terikat kain kafan. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyuruh Lazarus keluar. Lalu kok masih terikat kain kafan dan tangannya itu masih terikat dan seluruh badannya hanya keluar dari kuburnya, tetapi masih terikat. Dan bahkan menyuruh orang-orang untuk lepaskanlah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sebenarnya Yesus bisa saja langsung menyuruh Lazarus keluar dan juga langsung melepaskan kain kafannya di dalam seluruh tubuhnya itu. Bisa. Tetapi apa yang mau bisa kita pelajari? Yesus menyuruh kepada orang-orang di sekitarnya untuk melepaskan kain itu. Kita bisa belajar yang pertama, Tuhan itu mau semua orang terlibat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Artinya ketika ada satu orang yang mungkin terikat di dalam kehidupannya, pergumulan apapun itu, terikat, Tuhan itu mau setiap orang itu membantu orang itu untuk supaya terlepas dari keterikatan itu. Mungkin di GKJ Salib Putih ada jemaat yang sudah lama tidak berangkat ke gereja. Mungkin karena terikat perekonomian atau karena masalah keluarga dan lain sebagainya, apapun itu. Atau misalnya para remaja yang sudah lama juga tidak berangkat ke gereja karena keterikatan, kecanduan apapun itu, yang sehingga rasa-rasanya malu untuk berangkat ke gereja. Kita sebagai komunitas, sebagai gereja, sebagai wadah, bukan hanya sekedar melihat dan mempertontonkan bahwa jemaat kita terikat dalam tanda kutip ya. Kita mau menolong untuk membukakan keterikatan itu. Jadi keterikatan itulah yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan kita sebagai gereja GKJ Salib Putih untuk saling menolong satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita juga sudah memasuki Prapaskah yang kelima, dan artinya kita minggu depan sudah memasuki masa Palmarum. Artinya sebentar lagi kita akan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Sejatinya kalau di gereja-gereja itu lilinnya itu 5 gitu ya.
sebagai simbol pertanda. Minggu Prapaskah yang pertama dinyalakan, Minggu Prapaskah kedua dinyalakan, dan seterusnya. Hari ini di Minggu Prapaskah kelima kita melihat lilin-lilin. Kalau di GKJ Salib Putih hanya satu, tapi tidak apa-apa. Lilin yang dinyalakan ini bukan hanya sekedar simbol, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar simbol cahaya bahwa sabda Tuhan akan disampaikan. Itu memang akan disampaikan. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, mari di dalam kehidupan kita, tadi kain-kain kafan yang terikat di dalam kehidupan kita lepas bersama-sama, bersama komunitas. Saya mencoba melihat ada 5 kain yang harus kita lepas bersama-sama. Yang pertama, kain amarah. Kain amarah bagaimana di dalam kehidupan kita? Coba senggol temannya atau suaminya atau istrinya, anaknya yang sering marah-marah, disenggol gitu. Tiap hari kok marah-marah, nesu. Nah, untuk kita melepaskan pertobatan itu, kain amarah, kebencian yang kita simpan bertahun-tahun dari orang tua, terus turun ke anak kita, karena didikan dulu orang tua kita itu VOC gitu ya, gitu VOC, salah sitik sabet, ketimang sabuk dan lain sebagainya, akhirnya turunlah ke anak kita. Kain amarah itu yang mengikat kita. Kain ketakutan. Mungkin di dalam diri kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kehidupan kita tidak pasti, kita tidak bisa melihat masa depan, dan kita akan merasakan ketakutan, kecemasan, dan itu wajar. Tetapi kecemasan akan masa depan yang membuat kita tidak berani melangkah untuk kita lepaskan bersama-sama. Bahwa ketika kita percaya bahwa kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Mari kita lepaskan kain ketakutan itu. Kain luka di dalam kehidupan kita, luka apapun. Tadi bagaimana mungkin luka-luka dari orang tua kita zaman dulu, karena sering dimarahin, sering dibanding-bandingke. Si kaya anak tonggo, nilainya apik, universitasnya, masuknya IPK-nya dan lain sebagainya. Akhirnya di dalam diri anaknya menimbulkan luka-luka. Mari kita jujur di dalam diri kita. Kain dosa, kebiasaan buruk dan kesalahan masa lalu yang kita terus pikul, kita bawa di dalam diri kita, sehingga kita itu kelelahan, kita itu akhirnya capek akan kehidupan kita. Kain ketidakpercayaan, keraguan bahwa sebenarnya Tuhan itu benar-benar sanggup memulihkan kita. Tentu bukan hanya 5 kain ini saja. Bapak Ibu yang lebih mengerti apa yang menjadi kain-kain yang harus dilepaskan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan dengan rendah hati untuk mengakui. Tentu tidak mudah. Saya mengatakan untuk melepaskan kain-kain yang harus dilepas itu tentu tidak mudah, saya mengatakan demikian. Tetapi ketika Bapak Ibu dengan rendah hati dan percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa melepaskan kain itu. Bapak Ibu akan merasakan
bahwa hidupnya akan lega. Dan kita melihat bahwa simbol kain yang ketika dilepaskan itu adalah undangan bagi kehidupan kita. Ketika Yesus memanggil Lazarus, juga memanggil kita, saya dan Bapak Ibu dan juga teman-teman muda, untuk masing-masing bersama-sama di dalam hati kita. Coba sebut nama Bapak Ibu di dalam hati, di teman-teman muda juga. Namanya dan nama Bapak Ibu Joel, keluarlah dari keterikatan ini. Keluarlah dari kubur kepahitan, kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Biarkan Kristus memotong ikatannya itu. Sehingga mari kita jujur di hadapan Tuhan, apa kegelapan kubur dalam tanda kutip yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga tadi di Roma 8 ayat 6 sampai 11 bagaimana Roh Allah itu akan menghidupkan Kristus dari kematian, itu akan menghidupkan juga umatnya. Roh Allah, yaitu Allah sendiri, akan menghidupkan kita dari kematian. Hanya perjumpaan saja dengan Tuhan yang akan memulihkan relasi kita. Sehingga Rasul Paulus menyatakan keyakinannya sekaligus nasihatnya supaya untuk percaya kepada orang-orang yang ada di Roma, tadi di Roma, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan rohnya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu dan juga teman-teman muda, Kristus tidak hanya memanggil kita untuk sekedar dalam tanda kutip hidup, tetapi bukan hanya sekedar juga dalam tanda kutip selamat, tetapi memanggil kita untuk merdeka, terbebas. Minggu Prapaskah kelima ini adalah saatnya kita berkata cukup untuk membawa beban yang sebenarnya tidak harus kita bawa. Maka izinkan saya untuk mengakhiri khotbah ini dengan biarkan tangan kasihnya merobek kain kafan ketakutan Bapak Ibu. Maka izinkan juga komunitas GKJ Salib Putih ini membantu setiap jemaat untuk berjalan bersama-sama. Jadi karena pada akhirnya Paskah bukan hanya sekedar tentang yang kubur kosong itu, tetapi bagaimana orang-orang itu keluar dari kubur-kubur itu untuk meninggalkan kain. Jadi kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk kita melakukan apa yang kita inginkan, melainkan keberanian untuk kita melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bencilah dosa apa yang dibenci Tuhan, sukailah yang Tuhan suka, sehingga kita menyukai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga temanya dari kematian menuju kehidupan itu kita terbebas, kita lega dan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, kita juga sukai. Jangan kebalik nggih Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak suka dosa, tetapi Bapak Ibu hidup dalam dosa. Terkadang kita kebalik. Sukailah apa yang disukai oleh Tuhan, bencilah apa yang dibenci Tuhan, sehingga hidup kita akan terbebas dari kematian menuju kehidupan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan juga jemaat terkasih, mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat. Nanti diakhiri dengan bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, dan pada saat ini juga kami bersyukur kami sudah mendengarkan teguran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Terkadang di dalam kehidupan kami begitu terikat karena membelenggu kehidupan kami, kain-kain yang ada di dalam diri kami, kain kemarahan sehingga kami tidak leluasa untuk hidup, kain kebencian, kain ketakutan, apapun kain-kain yang mengikat kami sehingga kami terasa tidak nyaman. Kami seakan hidup tetapi kami seakan juga mati. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan satu persatu mau jujur di hadapan Tuhan, mau mengakui dengan kerendahan hati dan meminta pertolongan Tuhan untuk melepaskan kain-kain di dalam kehidupan kami, sehingga kain-kain itu terlepas dan kami dapat hidup lagi menjadi kehidupan yang lega dan dapat menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga sebagai komunitas gereja Tuhan GKJ Salib Putih dipanggil untuk bukan mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mau menghadirkan Kristus dan kami juga mau peduli kepada jemaat Tuhan satu dengan yang lain yang mungkin meminta pertolongan atau yang karena terikat apapun itu ya Tuhan. Sehingga kami mau menolong, kami mau mendoakan, kami mau mendukung, sehingga jemaat satu dengan yang lain merasakan kehidupannya yang begitu lega. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat, doa syukur kami hanya kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar setiap seru permohonan kami di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu GKJ Salib Putih di Induk dan juga Pepantan yang lain. Kami menyerahkan gerejamu, terima kasih komunitas gerejamu hadir di tempat ini mewadahi untuk kami bersama-sama bertumbuh, berjalan di dalam iman,
untuk mengenal Kristus lebih lagi. Sehingga gereja ini bukan hanya sekedar bangunan yang lama, tetapi kami juga mau bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Maka dari itu ya Tuhan, kami berdoa bagi majelis jemaat dan juga jemaat Tuhan. Kami serahkan juga majelis jemaat di dalam program rencana yang sudah direncanakan, sudah disusun di tahun 2026. Segala program rencana yang sudah terbentuk, panitia-panitia, komisi-komisi, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menemani di dalam proses kehidupannya, di dalam proses pelayanannya. Di dalam panitia pembangunan gedung sekolah minggu dan juga pembangunan rumah pastori, kami serahkan panitia yang sudah terbentuk, biarlah dengan kesungguhan hati untuk bersama-sama membangun gedung sekolah minggu dan juga pastori di lingkungan GKJ Salib Putih. Dan kami sebagai jemaat Tuhan mendukung di dalam doa, tenaga, pikiran, terlebih juga baik itu dana. Kami serahkan sepenuhnya panitia yang sudah terbentuk dan panitia-panitia yang lain dan program gereja Tuhan, majelis jemaat, dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan juga Pak Pendeta Daniel untuk bersama-sama melengkapi, untuk menuntun, untuk berjalan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta Daniel yang Tuhan tempatkan. Tuhan memberikan kesehatannya, sehingga di dalam pelayanan apapun yang dilakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah adioswo, sudah sepuh karena sakit atau karena usia lanjut, kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Semangat yang masih terus dirasakan untuk mengikut Tuhan yang tidak ada letih-letihnya di dalam kehidupannya. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan belajar dari para sesepuh kami, bahwa keteladanan iman, semangat untuk terus ikut Tuhan di dalam kehidupannya, dalam mengikut Tuhan tentu tidak mudah, banyak sekali lika-liku. Maka dari itu semangat para sesepuh kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati di dalam kesehatannya. Mungkin karena sakit, karena usia lanjutnya, tangan Tuhan mengurapi, memberikan kuasa, sehingga dapat sembuh, dapat pulih kembali, dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, terkhusus bagi keluarga-keluarga muda, di dalam membangun rumah tangga semuanya jemaat Tuhan. Kami meyakini ya Tuhan, di dalam membangun rumah tangga itu tidak mudah. Kami sebagai suami, istri, anak, terkadang karena rutinitas kesibukan kami masing-masing, sehingga kesibukan kami itulah yang terkadang membuat kami lelah, sehingga relasi komunikasi kami terhambat, dan juga kami seringkali menuntut satu dengan yang lain. Mungkin pergumulan keluarga-keluarga kami masing-masing yang saat-saat ini yang tidak mudah, banyak sekali pergumulan. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan yang menemani, sehingga kami mau mendasari keluarga kami masing-masing hanya pada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu akan memberikan ketenangan,
memberikan kelembutan, memberikan pertolongan kepada keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk para penerus gereja Tuhan, para remaja pemuda dari anak-anak sampai pemuda. Kiranya Tuhan memberikan semangat lagi untuk dapat mengambil bagian. Dan kami juga sebagai gereja untuk membuka ruang, tidak menutup kemungkinan untuk semua dapat terlibat di dalam pelayanan. Dari anak-anak sampai pemuda, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pergumulan saat-saat ini apalagi di zaman modern yang tentu tidak mudah. Anak-anak kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga Tuhan yang menolong, Tuhan yang menemani rekan-rekan muda ini di dalam membangun relasi, membangun hubungan dengan lawan jenis juga. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga kami mau bagai anak-anak muda mendasarinya kehidupan kami takut akan Tuhan, mau mengenal Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa di dalam kehidupan kami masing-masing, perekonomian yang saat-saat ini juga tidak mudah. Kami serahkan usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih pekerjaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi sarana berkat di dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang pengusaha karena ternak, dagang, warungan, apapun yang menjadi usaha, sarana untuk berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi teman-teman muda pada saat-saat ini yang sudah terlibat di dalam pelayanan minggu pada hari ini, dari singer, pemusik, majelis, jemaat, multimedia, persembahan, apapun keamanan, koster dan lain sebagainya yang terlibat untuk menunjang ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu. Kiranya pelayanan yang sudah diberikan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami melihat bangsa dan negara Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kami merasakan di dalam hati kami berita di mana-mana yang membuat hati kami marah dan juga sedih. Karena pemerintah bangsa Indonesia ini seakan-akan menutup mata, seakan-akan tidak peduli kepada rakyat-rakyatnya, masyarakat. Maka dari itu ya Tuhan, kami terus mendukung di dalam doa, karena kami mencintai bangsa Indonesia ini dan kami mau peduli kepada bangsa Indonesia ini. Kami tidak mau diam, kami terus mendoakan dan juga terus menyuarakan apa yang menjadi hak-hak kami, apa yang menjadi persoalan-persoalan bagi bangsa Indonesia ini. Kami mau terus mendukung di dalam doa untuk masyarakat-masyarakat Indonesia yang juga terpinggirkan karena bencana alam, karena maraknya pemerintahan yang mementingkan diri sendiri atau komunitasnya atau golongannya, sehingga masyarakat-masyarakat Indonesia ini kena imbasnya. Kiranya Tuhan memberkati untuk saudara-saudara kami yang terpinggirkan, yang kena bencana. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan juga untuk negara-negara yang sedang perang karena kepentingan-kepentingan publik, politik, apapun yang menjadi kepentingannya, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan melembutkan hatinya, sehingga negara-negara di luar sana dapat damai sejahtera.
di dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar setiap seru doa kami di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya doa syafaat ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh sang pemazmur dalam Mazmur 65 ayat 12 sampai 14 yang demikian bunyinya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu menggemukkan tanah penggembalaan di padang gurun menghijau. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita akan mengumpulkan persembahan ini dengan diiringi pujian dari KJ 287B ayat 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan dan senyum kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang telah disampaikan oleh Saudara Joel Dwi Cahyo. Melalui firman-Mu Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan dan bantulah kami Tuhan untuk melepaskan segala keterikatan belenggu dosa. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk setia sampai akhir hidup kami menjadi milik-Mu dan percaya bahwa kekuatan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Saudara Joel Dwi Cahyo yang saat ini akan melalui proses tahap untuk Tuhan pilih dan Tuhan mampukan menjadi gembala yang baik di jemaat GKJ Susuan Tuhan. Karena Tuhan memberkati proses ini Tuhan, dan tiba akhirnya nanti Tuhan akan memakai beliau menjadi hamba-Mu yang setia untuk menggembalakan jemaat-Mu di GKJ Susuan. Kiranya Tuhan juga memberkati bila nanti tanggal 25 April 2026 beliau akan mengikuti masa ujian Tuhan untuk pemantapan beliau menjadi hamba-Mu yang setia untuk menggembalakan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati masa mudanya, kehidupan keluarganya, dan menjadi semakin heran untuk menjadi pelayan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan, dan izinkanlah kami untuk mewujudkan ucapan syukur kami ini melalui persembahan kami yang kami berikan pada hari ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan, dengan keikhlasan dan ketulusan hati kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menyucikan serta melayakkan persembahan kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini telah mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kau memberkati dalam kehidupannya, Tuhan yang akan cukupkan setiap kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi Tuhan yang akan kuatkan dan mampukan untuk semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, melalui pekerjaan mereka, melalui tanggung jawab, dan izinkanlah mereka menyelesaikannya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih untuk ambil bagian dalam pengelolaan keuangan gereja. Kiranya Tuhan urapi dalam kehidupannya, biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang dia ambil Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan didasari dengan hikmat serta takut akan Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan keluarganya juga Tuhan semakin heran di hadapan-Mu untuk terus melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, semua karena pertolongan dari Tuhan. Bapa yang baik, bila sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati dan menyertai kami. Dan berkat Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kami, dari kami keluar dari gereja ini, melangkahkan kaki dari tempat ini Tuhan, tengah perjalanan hingga kami sampai di tempat rumah kami masing-masing, bertemu dengan sanak saudara kami yang lain, semuanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Dan doa ini kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dunia dalam
Bapak Ibu, terimalah pengutusan, tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya untuk mewujudkan karya pemulihan bagi alam, sehingga alam pun berpengharapan dan beria-ria. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat 426, kita harus membawa berita.